Anak yang berbadan kurus seringkali membuat orang tua pusing kepala. Apa sajakah penyebabnya? Kadangkala kita berpikir bahwa anak tersebut mungkin sedang mengalami kurang gizi atau cacingan, atau ada penyakit-penyakit tertentu. Apalagi kalau orang tua sudah merasa anaknya sudah makan cukup, bahkan lahap, tapi berat badannya itu tetap sulit naik. Sebenarnya, apakah semua anak kurus itu kurang gizi? Atau ada juga yang disebut dengan kurus tapi tetap sehat. Kurus sehat dan kekurangan gizi adalah dua kondisi yang sering disalahartikan ya Bunda, padahal keduanya memiliki dampak yang sangat berbeda terhadap perkembangan anak. Lantas, gimana sih caranya untuk membedakan anak kurus sehat dan kurang gizi? Halo, saya Dr. Vivi Septriani, spesialis anak, konselor laktasi dan MPASI. Hari ini saya akan membahas secara sistematis bagaimana membedakan anak kurus sehat dan anak kurus karena kurang gizi. Tapi jangan lupa ya Bunda, untuk like, subscribe, dan nyalakan tombol loncengnya agar Ayah Bunda bisa mendapatkan video-video yang bermanfaat lainnya di channel YouTube Dr. Vivi SPA. Selamat menyaksikan! Apa itu kurus sehat? Jadi kurus sehat itu merujuk pada anak yang memiliki berat badan di bawah median, tetapi memiliki perawakan tinggi sehingga terlihat kurus. Anak dengan tubuh yang kurus tapi sehat itu biasanya memiliki tinggi badan yang proporsional dengan berat badan yang tidak menunjukkan gejala kekurangan gizi. Ciri-ciri anak yang kurus sehat adalah yang pertama, tumbuh dengan normal. Meskipun kurus, tinggi badan anak itu berkembang sesuai dengan usianya. Yang kedua, aktif dan energik. Jadi anak tetap memiliki banyak energi, tidak mudah lelah, dan aktif bermain. Yang ketiga, tidak ada gejala gangguan kesehatan. Jadi anak itu tidak menunjukkan tanda-tanda gangguan gizi seperti lesu, kulit kusam, atau masalah kesehatan lainnya. Yang keempat, anak yang kurus sehat itu biasanya masih dapat menikmati makanan yang bergizi dan tetap mengikuti aktivitas fisik yang sesuai usianya. Mereka mungkin hanya memiliki metabolisme yang lebih cepat atau genetik yang membuat mereka lebih kurus daripada teman-temannya, namun tetap sehat. Kemudian bagaimana dengan anak yang mengalami kekurangan gizi? Jadi berbeda dengan anak yang kurus sehat tadi ya Bunda, kekurangan gizi adalah kondisi medis serius yang terjadi ketika anak tidak mendapatkan cukup nutrisi yang diperlukan untuk mendukung pertumbuhannya. Anak yang kekurangan gizi itu cenderung tidak hanya memiliki berat badan rendah, tetapi juga menunjukkan tanda-tanda fisik dan emosional yang dapat membahayakan kesehatannya dalam jangka panjang. Adapun ciri-ciri anak dengan kekurangan gizi adalah yang pertama, berat badannya jauh di bawah rata-rata. Anak yang kekurangan gizi seringkali memiliki berat badan yang sangat rendah, jauh di bawah persentil normal berdasarkan grafik pertumbuhan. Yang kedua, tumbuh lambat atau terhambat. Jadi si anak tidak hanya memiliki berat badan yang rendah, anak juga mengalami keterlambatan dalam perkembangan tinggi badan dan perkembangan fisik lainnya. Yang ketiga, si anak menunjukkan tanda-tanda malnutrisi, seperti anak yang kekurangan gizi itu bisa terlihat lesu, kulitnya kering atau pucat, rambutnya rontok, dan nafsu makannya berkurang. Dalam beberapa kasus, mereka juga dapat mengalami penurunan daya tahan tubuh sehingga lebih sering sakit. Kemudian yang keempat, kekurangan gizi pada anak dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti asupan makanan yang tidak seimbang, kondisi medis tertentu, atau bahkan faktor sosial ekonomi yang membatasi akses anak terhadap makanan bergizi. Nah, bagaimana cara membedakan kurus sehat dan kekurangan gizi pada anak? Untuk membedakan anak yang kurus sehat dengan anak yang mengalami kekurangan gizi itu sangat penting ya Bunda, agar Ayah Bunda bisa memberikan perhatian dan intervensi yang tepat. Berikut ini adalah beberapa perbedaan kunci antara keduanya. Yang pertama mengenai perkembangan fisik dan tumbuh kembang. Anak yang kurus sehat itu umumnya tetap mengalami perkembangan tinggi badan dan berat badan yang sesuai dengan usia. Sementara itu, anak yang kekurangan gizi itu sering mengalami keterlambatan dalam pertumbuhannya, baik dalam hal tinggi badan maupun berat badan. Yang kedua, aktivitas dan energi. Jadi anak yang kurus sehat itu tetap memiliki tingkat energi yang baik dan aktif bermain. Sebaliknya, anak yang kekurangan gizi itu mungkin terlihat lemas, mudah lelah, dan tidak bersemangat untuk bermain. Tiga, mengenai kesehatan umum. Jadi anak yang kekurangan gizi itu mungkin lebih rentan terhadap infeksi dan penyakit karena daya tahan tubuh mereka terganggu. Anak yang kurus sehat itu cenderung memiliki sistem imun yang lebih baik dan jarang sakit.
Jadi ya Bunda, membedakan antara anak yang kurus sehat dan yang mengalami kekurangan gizi itu sangat penting untuk memastikan anak mendapatkan perhatian yang tepat. Meskipun anak kurus belum tentu memiliki masalah kesehatan, kekurangan gizi adalah kondisi yang membutuhkan penanganan segera untuk mencegah dampak jangka panjang. Apa sajakah penyebab anak kurus? Jadi beberapa penyebab yang sering membuat anak tampak kurus antara lain, yang pertama, asupan kalori yang sebenarnya belum mencukupi kebutuhan harian. Yang kedua, pola makan yang kurang seimbang, terutama kurang protein hewani. Yang ketiga, aktivitas fisik yang sangat tinggi, sehingga energi yang keluar itu lebih besar dari yang masuk. Yang keempat, adanya infeksi berulang atau cacingan. Yang kelima, adanya gangguan penyerapan nutrisi. Dan yang keenam, mungkin karena faktor genetik. Sebagai orang tua, penting sekali ya Bunda untuk memantau dengan teliti asupan gizi dan perkembangan anak, serta berkonsultasi dengan dokter spesialis anak jika ada kekhawatiran tentang kesehatan dan pertumbuhannya. Dengan perhatian tepat, maka anak akan tumbuh dengan optimal dan sehat. Apa yang sebaiknya orang tua lakukan jika anak tampak kurus? Yang pertama, pantau grafik pertumbuhannya secara rutin. Jangan hanya menimbang ayah Bunda, tetapi lihat arah grafiknya. Yang kedua, pastikan setiap makan utama itu mengandung protein hewani seperti telur, ikan, ayam, atau daging. Yang ketiga, atur pola makan terstruktur, 3 kali makan utama dan 2 kali snack sehat. Yang keempat, hindari membandingkan anak dengan anak yang lainnya. Dan yang paling penting, konsultasikan ke dokter jika berat badan si anak turun terus, kemudian grafik tidak naik selama 3 bulan, lalu anak tampak lemas, kemudian perkembangan anak terlambat, kemudian ada keluhan pencernaan yang kronis. Jadi kesimpulannya adalah anak kurus itu tidak selalu berarti kurang gizi ya. Yang membedakannya adalah grafik pertumbuhan, kondisi klinis, dan perkembangan anak secara menyeluruh. Tujuan kita bukan membuat anak gemuk, tetapi memastikan ia tumbuh optimal sesuai dengan potensi genetiknya. Demikian ya Bunda, penjelasan saya tentang perbedaan antara anak kurus sehat dan anak karena kurang gizi. Semoga video ini bisa memberikan manfaat untuk ayah bunda semuanya. Dan jangan lupa, jika bermanfaat silakan share ke teman-teman atau saudara-saudara yang lainnya. Demikianlah ya Bunda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat.